Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Doapedia. Berdoa adalah salah satu bentuk komunikasi manusia terhadap Tuhannya. Meski tak semua doa dikabulkan oleh Allah, namun ternyata ada beberapa macam orang yang doa mereka tidak tertolak dan pasti akan terkabul. Siapakah mereka? Mari kita simak dalam poin-poin berikut ini. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan ikon lonceng pada layar Anda, dan silakan like video ini apabila Anda suka. Silakan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. 14 golongan orang yang doanya pasti dikabulkan. Yang pertama, doa seorang muslim untuk orang lain tanpa sepengetahuannya. Dalam suatu hadis riwayat Muslim yang artinya, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Yang kedua, doa orang yang teraniaya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata kepadanya, takutlah kamu terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Baik itu doa kebaikan atau keburukan, maka berhati-hatilah para orang tua ketika merasa jengkel pada anak. Sebisa mungkin kita tidak boleh mendoakan keburukan, karena betapa mustajabnya doa orang tua terhadap anaknya. Berdoalah yang baik-baik, sehingga anak Anda akan mendapatkan keberkahan, mendapat limpahan rahmat dan ridha Allah dalam menjalani kehidupannya. Lalu yang keempat, doa orang yang bepergian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizolimi, doa orang yang bepergian atau safar, dan doa baik orang tua pada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Yang kelima, doa orang yang berpuasa ketika ia berbuka, pemimpin yang adil, serta orang yang teraniaya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doanya orang yang dizolimi. Allah akan mengangkat doanya sampai ke atas awan dan dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Dan Allah berfirman, demi keagunganku, aku benar-benar akan menolongmu meskipun tidak serta-merta. Hadis riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Yang keenam, doa anak soleh. Hal ini dijelaskan oleh hadis Hurairah radhiyallahu an. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketujuh, doa orang yang dalam kesulitan. Allah Ta'ala berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Surat An-Naml ayat 62. 8. Doa orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim bermalam dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci, lalu ia bangun pada suatu malam dan berdoa memohon kebaikan dunia atau akhirat kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. 9. Doa orang yang berdoa dengan doanya Zunnun, Nabi Yunus. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa Zunnun, Nabi Yunus, ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan yang lainnya. 10. Doa orang yang terbangun di malam hari kemudian ia berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa bangun pada malam hari kemudian ia berdoa, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan pujian, yang maha menghidupkan dan mematikan,
Di tangannya lah segenap kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar, tiada daya serta upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudian setelah itu berdoa, ya Allah ampunilah aku, ataupun doa yang selain itu niscaya dikabulkan doanya. Kemudian apabila ia bangkit berwudu lalu sholat, maka akan diterima sholatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya. 11. Doa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang solih di surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Robku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah menjawab, hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Hadis riwayat Ahmad. 12. Doa orang yang berhaji, umroh dan berperang di jalan Allah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. 13. Doa orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak ditolak, yaitu doa orang yang banyak berzikir kepada Allah, doa orang yang terzalimi, dan doa imam yang adil. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. 14. Doa orang yang dicintai dan diridhoi Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memasuki waliku, berarti ia menyatakan perang denganku, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada perbuatan yang telah kuwajibkan, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnat hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengan pendengaran tersebut, aku penglihatannya yang ia melihat dengan penglihatan tersebut, aku menjadi tangannya yang ia bergerak dengan tangan tersebut, dan aku menjadi kakinya yang ia berjalan dengan kaki tersebut. Andai ia minta kepadaku, niscaya aku beri, dan andai ia minta perlindunganku, akan kuberi. Aku tak pernah ragu melakukan sesuatu, seperti keraguan saat seorang mukmin membenci kematian, sedangkan aku tak ingin menyakitinya. Hadis riwayat Bukhari. Dan itulah 14 golongan orang yang doanya pasti dikabulkan Allah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.